Halo guys, hari ini kita akan membahas tentang soal lensa ya. Oke, yang pertama, contoh soal nomor 2. Sebuah lensa cembung memiliki jarak fokus 4 cm. Oke, sebelumnya aku hapus dulu ya supaya kalian paham alur kerjanya. Oke, pertama di sini yang harus diperhatikan pada pengerjaan lensa ataupun cermin ya, itu kalian harus tulis dulu fokusnya positif atau negatif gitu. Nah, di sini karena lensa cembung maka fokusnya positif. Ya, aku biasanya mengingatnya dengan cara kacamata. Ya, biasanya kalau kacamata yang cembung itu dialami oleh penderita mata plus gitu. Oke. Nah, sebuah lensa cembung memiliki jarak fokus 4 cm, berarti F-nya ya positif 4 cm, atau bisa juga ditulis 4 cm saja gitu. Tentukan letak benda di depan lensa, jadi yang ditanya itu S-nya, agar terbentuk bayangan maya. Berarti nanti S aksennya harus maya. Ya, maya itu artinya dia negatif. X aksennya harus negatif. Dan dengan perbesaran 8 kali. Berarti M besar itu adalah 8 kali. Perbesaran itu M ya, simbolnya. Oke. Nah, aku mau ajak kalian dulu mengingat rumus perbesaran. Ya, di sini karena diketahui perbesaran, jadi kita kerjanya lewat perbesaran ya. Perbesaran itu kan rumus yang di buku itu kan min S aksen per S dengan tandanya itu dikasih mutlak gitu ya, kayak gini. Atau kadang orang sebutnya malah cuman S aksen per S, kayak gini. Ini sama aja ya. Oke, intinya kalau yang ada mutlaknya ini berlaku jika kalian cuman cari perbesaran saja. Misal ini real buat nyari perbesaran aja gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian mencari S aksen maupun S dengan diketahui perbesarannya, ini nih diketahui M-nya, berarti kan kalian antara mencari S aksen atau S dong, betul? Maka di sini kalian gunakan rumus yang tanpa ada mutlaknya ya, tanpa ada mutlaknya. Berarti di sini min S aksen per S gitu. Oke ya. Nah, sorry, nggak usah pakai min ya, S aksen per S gitu. Jadi gunakan yang S aksen per S aja supaya nanti nggak rancu ya, S aksen per S. Jadi karena soal kita diketahui M-nya, maka rumus kita yang berlaku adalah tanpa mutlak ya guys. Jadi kerja dari sini ya, M sama dengan S aksen per S. M-nya kan 8, S aksennya harus minus, berarti min S aksen per S gitu. Nanti tinggal di tinggal dikerja kali silang ya. 8 dikali S gini dikali silang sama dengan min S aksen gitu ya. Maka supaya S aksennya positif berarti negatifnya harus dipindah ya, min 8S. Oke, ini adalah hasil dari pekerjaan M. Sekarang kita hitung dari pekerjaan fokus ya, karena ini akan dua orang ya, ada M sama ada F. Nah, kalau dari fokus, rumus cermin maupun lensa memiliki rumus umum yaitu 1/S ditambah 1/S aksen. Berarti 1/4 sama dengan 1/S ditambah 1/S aksennya ini setara minus 8S. Gitu ya. Berarti 1/4 sama dengan, nah di sini kalian boleh tulis di antara 1S sama 8S berapa penyebut yang sesuai, berarti bisa pilih yang paling besar ya, yaitu 8S. 8S bagi S 8 ditambah 8S bagi min 8S berarti min 1 ya. Min 1 kali 1 berarti min 1. Sehingga hasilnya 1/4 sama dengan 8 kurang 1 itu 7/8S.
Nah, nanti dari sini kita hitung, berarti 1 kali 8S sama dengan 7 kali 4 gitu ya. Ini dikali silang saja. Maka 4-nya ini bisa dicoret karena ini model kanan kirinya bentuknya perkalian, jadi bisa saling mencoret ya. Ini 1, ini 2. 1 kali 2S ya, 2S ya, berarti 2S sama dengan 7. Maka S sama dengan 7 bagi 2 ya. Kita coba hitung 7 dibagi 2, berarti perkalian 2 yang mendekati 7 berarti kan 3 ya. Karena 3 kali 2 kan 6. 7 dikurang 6 1. Ini pakai koma, ini kasih angka 10 supaya bisa membagi angka 2 ya. Karena kalau 1 aja kan nggak bisa membagi angka 2. Jadi ini 10 bagi 2 5. 5 kali 2 10. Ya, jadi 3,5 ini ya hasilnya. 3,5 cm gitu. Oke. Bisa ya? Lanjut ke soal cekung guys, lensa cekung. Sorry ya, ini ku hapus dulu. Nah, ini yang soal cekung itu lensa ini ya, masih lensa juga ternyata di kisi-kisinya. Kalau lensa itu, lensa cekung tuh berarti ya negatif ya, F-nya negatif. Ya, kita hafalnya satu aja, lensa cembung. Kalau cekung ya berarti kebalikannya gitu. Nah, ini diketahuinya adalah sebuah benda setinggi 6 cm, berarti ini hanya ya 6 cm. Tinggi itu 6 cm. Jarak 8,6 di depan lensa, berarti jarak benda ini ya, yaitu S aja 8,6 cm. Dan menghasilkan bayangan maya pada jarak 4,3. Berarti maya itu berarti S aksennya negatif ya, 4,3 cm di belakang lensa. Tentukan jari-jari kelengkungan. Jadi yang ditanya itu adalah R, jari-jari kelengkungan, dan juga tinggi bayangan. Tinggi bayangan itu berarti H aksen. Oke. Nah, di sini diketahuinya berdasarkan diketahui ada S aksen, ada H ya. Berarti kita kerja dari S sama S aksen dulu. Yang mana 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Dikasih masuk aja 1/8,6 ditambah 1/-4,3. Terus kalian samakan penyebutnya. 8,6 sama 4,3. 4,3 ini kan 2 kalinya ya. Ini kan 8,6 tuh 2 kalinya 4,3. Sehingga 8,6 sebagai penyebut ya. Dibagi 8,6 lagi 1 kali 1 1. Ditambah 8,6 dibagi 4,3, negatif 4,3, berarti negatif 2 dikali 1 yaitu negatif 2. Sehingga hasilnya adalah min 1/8,6. Ya, ini 1/F. Nah, maka F sama dengan dibalik ya, 8,6 dibagi min 1 yaitu min 8,6 cm. Oke ya, ini sudah cocok sesuai teori ya, bahwa dia adalah lensa cekung, nilai fokusnya negatif. Oke ya, selanjut kita ke jari-jari kelengkungan. Jari-jari kelengkungan ya, jari-jari kelengkungan itu R ya guys, itu nilainya 2 kali F. Berarti 2 kali 8,6. Coba kita hitung 8,6 kali 2. 8 kali 2 12 simpen 1, 8 kali 2 16 simpen 1, berarti 17. Ya. Komanya ada satu angka belakang koma, berarti di sini. Ya, satu angka belakang koma yaitu 17,2. Sorry, ini negatif 8,6 negatif 17,2 cm. Ya, negatif ini menunjukkan bahwa dia lensa cekung aja sih. Jadi kalau ditanya jari-jari kelengkungannya ya aslinya ya angkanya aja yang disebut, yaitu 17,2 cm ya. Gitu. Terus yang berikutnya adalah tinggi bayangan yang ditanyakan guys. Tinggi bayangan itu berarti M ya. Tinggi bayangan itu berarti H aksen ya. H aksen di sini tentunya kita kerjanya lewat M. Nggak ada cara lain ya.
Kalau untuk mencari ketinggian cuman lewat perbesaran saja. M sama dengan H aksen per H. Nah, masalahnya M-nya kan belum tahu, ya kan? Berarti kita cari dulu M-nya di sini. M sama dengan yang pakai yang S ya, karena S yang lengkap. S aksen per S, ingat ini dimutlakin karena kita nyari M asli. Ya, S aksennya berarti langsung aja ya 4,3. Aslinya negatif tapi kena mutlak ya, jadi nggak pakai negatif lagi. Terus S-nya 8,6. Berarti ini tadi 1/2. Oke, berarti M-nya 1/2 sama dengan H aksennya nggak tahu, per H-nya itu 6 cm. Gitu ya, udah tinggal kalian kali silang aja. 1 kali 6 sama dengan 2 kali H aksen. Maka nilai H aksen sama dengan 2-nya pindah ke kiri ya, berarti 6 bagi 2, yaitu 3 cm. Inilah tinggi bayangannya. Jadi tinggi bayangannya adalah 3 cm. Oke guys, semoga bisa dipahami ya.